Shalom saudara-saudara. Saudara, berapa banyakkah yang disebut dengan cukup itu? Bisakah manusia mengenal kata cukup di dalam kehidupannya? Di dalam seri 7 dosa maut sebelumnya yang pernah kita bahas, kita pernah membahas tentang dosa keserakahan. Di mana dosa ini adalah sesuatu yang sangat dekat dengan kita dan hampir setiap orang memiliki tendensi untuk serakah. Yang membedakan setiap orang adalah hanyalah bentuk dari keserakahannya saja. Nah, di dalam perumpamaan yang ditulis oleh Lukas 12 ayat 13 sampai 21, Saudara, Tuhan Yesus menceritakan suatu perumpamaan tentang orang kaya yang bodoh. Nah, kisah ini diawali dengan seorang yang datang kepada Tuhan Yesus dan berkata, "Guru, katakanlah kepada saudaraku supaya ia berbagi warisan dengan aku." Nah, saudara, di zaman itu seorang guru atau rabi seringkali dimintain tolong untuk membereskan akan banyak persoalan. Dan Lukas 12 mencatat bahwa saat itu Tuhan Yesus sedang mengajar firman. Dan kelihatannya saudara, orang ini tidak tertarik dengan apa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus. Karena dia kemudian langsung datang dan meminta Tuhan Yesus untuk menolongnya menyelesaikan masalah warisan yang sedang dihadapi dengan saudaranya. Nah, kita sering mendengar kisah klasik soal warisan, di mana uang sesungguhnya tidak mengenal saudara. William Hendrickson, seorang penulis komentari, pernah berkata, "Seseorang telah mengatakan, pada waktu di sana ada warisan, 99% manusia menjadi serigala." Nah, saudara, di dalam konteks inilah kemudian Tuhan Yesus menceritakan perumpamaan ini. Di ayat yang ke-15, Tuhan Yesus mengatakan berjaga-jagalah dan waspadalah terhadap segala ketamakan. Sebab walaupun seorang berlimpah-limpah hartanya, hidupnya tidak tergantung daripada kekayaannya itu. Berjaga-jagalah dan waspadalah terhadap segala ketamakan. Saudara, mengapa Tuhan Yesus memberi peringatan seperti ini? Di antara banyak peringatan tentang dosa, Tuhan Yesus memberi peringatan untuk berjaga-jaga dan waspada terhadap segala ketamakan. Mengapa? Saudara, Tim Keller mengatakan meskipun sudah jelas bahwa dunia ini penuh dengan keserakahan dan materialisme, hampir tidak ada seorang pun yang menganggap dirinya serakah. Karena umumnya kita akan berdalih dengan begitu banyak alasan ketika menyangkut tentang hal ini. Tuhan Yesus memperingatkan pendengarnya tentang dosa ketamakan, segala bentuk ketamakan, semua jenis ketamakan. Tentu saudara, bukan hanya uang atau materi, tetapi semua bentuk lain yang ada di dalam diri kita. Nah, dari kata Yunani yang digunakan, kata tamak di sini berarti keinginan atau kehausan untuk mempunyai lebih banyak. Selalu ingin mempunyai lebih banyak dan lebih banyak lagi. Saudaraku, ketamakan ini ibarat seseorang yang untuk memuaskan kehausannya, ia meminum air asin yang membuatnya akan makin haus. Sehingga ia akan minum lagi dan minum lagi sampai kehausannya itu membunuh dirinya sendiri. Saudaraku, kita perlu mengetahui bahwa Alkitab tidak pernah mengatakan bahwa segala yang ada di dalam dunia ini adalah jahat. Alkitab juga tidak pernah mengatakan adalah hal yang salah untuk memiliki benda-benda atau hal-hal yang ada di dalam dunia ini. Alkitab juga tidak pernah mengatakan bahwa uang adalah sesuatu yang jahat. Alkitab tidak pernah mengajarkan bahwa mencari uang atau membelanjakan uang adalah sesuatu yang jahat. Dan Alkitab tidak pernah mengajarkan bahwa semua orang kaya tidak spiritual dan semua orang miskin itu saleh. Karena saudara, yang menjadi masalah yang disinggung di sini adalah masalah pergumulan yang ada di dalam hati kita tentang hal-hal itu. Di dalam 1 Timotius 6 ayat 6-10, Paulus menyinggung akan hal ini. Memang ibadah itu kalau disertai rasa cukup memberi keuntungan besar. Sebab kita tidak membawa sesuatu apa ke dalam dunia dan kita pun tidak membawa apa-apa keluar. Asal ada makanan dan pakaian cukuplah. Tetapi mereka yang ingin kaya terjatuh ke dalam pencobaan, ke dalam jerat dan ke dalam berbagai-bagai nafsu yang hampa dan yang mencelakakan, yang menenggelamkan manusia ke dalam keruntuhan dan kebinasaan. Karena akar segala kejahatan ialah cinta uang. Sebab oleh memburu uanglah beberapa orang telah menyimpang dari iman dan menyiksa dirinya dengan berbagai-bagai duka. Saudara, Paulus menyebutkan tentang cinta akan uang.
cinta akan uang pada dasarnya bukanlah masalah membelanjakan terlalu banyak uang, tetapi menyangkut sesuatu yang berhubungan dengan masalah kepuasan, masalah identitas, masalah keinginan. Dan akar dari cinta uang ini, saudara, bisa menjalar lebih dalam dan lebih luas di dalam hati manusia daripada yang kita bisa pikirkan. Nah, di dalam hal apa atau kepada siapa kita mendapatkan kepuasan bagi jiwa kita? Di dalam Lukas 11 dan 12, Tuhan Yesus memperingatkan para pendengarnya tentang bahaya mengkhawatirkan akan harta mereka. Tuhan Yesus menambahkan bahwa keserakahan bukanlah hanya cinta akan uang, tetapi khawatir akan hal itu. Mengapa perasaan kita begitu dikuasai oleh jumlah uang yang ada di akun kita? Mengapa diri kita sangat bergantung kepada apa yang kita miliki? Mengapa identitas pribadi kita ditentukan oleh jumlah uang yang kita miliki? Dan mengapa kita menjadi begitu minder atau merasa diri kita hancur ketika kita sedang tidak memiliki uang? Saudaraku, di dalam perumpamaan tentang orang kaya ini, mengapa orang kaya yang sudah bekerja keras dan memiliki banyak harta ini disebut bodoh? Jika seseorang memperoleh banyak hasil panen dan tidak ada lagi tempat untuk menyimpannya, tindakan apa yang masuk akal selain membangun lumbung yang lebih besar? Itu adalah tindakan yang mungkin akan kita lakukan juga jikalau kita berada di dalam keadaan yang sama. Saudaraku, lalu mengapa orang kaya ini disebut bodoh? Orang kaya di dalam perumpamaan ini bukanlah orang yang jahat, saudara. Tuhan Yesus juga tidak sedang mengatakan bahwa ia tidak pandai. Karena kata bodoh di dalam Alkitab tidak mengandung arti tidak pandai. Kata ini perlu dipahami secara rohani, bukan secara intelektual. Jadi, apa pokok permasalahannya? Permasalahannya adalah kebodohan rohani. Nah, apa itu kebodohan rohani? Saudara, untuk dapat memahami ini, maka kita perlu meneliti apa yang menjadi persoalan yang terdapat pada diri orang kaya ini. Di ayat yang ke-19 dia berkata, "Aku akan berkata kepada jiwaku." Dia berpikir bahwa jiwanya akan dipuaskan dengan kekayaan jasmani. Seseorang yang berpikir bahwa jika uang di rekeningnya bertambah dan menjadi sangat banyak, hidupnya akan tenang. Nah, di dalam perumpamaan ini ia disebut bodoh karena ia tidak memiliki kebijaksanaan rohani. Akalnya tidak menjangkau dan tidak melihat persoalannya sampai ke perkara rohani. Dia hanya hidup untuk masalah-masalah jasmani saja, hidup memikirkan akan hidup saat ini yang ada di dalam dunia ini. Orang ini juga, saudara, adalah seorang yang hanya memikirkan dirinya sendiri. Terlihat melalui munculnya kata aku sampai 8 kali di dalam perikop ini dan 5 kali kataku yang muncul. Nah, saudaraku, perumpamaan ini memberikan gambaran kepada kita bahwa kekayaan tidak akan pernah memberi kepuasan bagi manusia. Ia hanya akan memberi rasa tidak puas yang tidak akan berkesudahan di dalam kehidupan kita. Karena sesungguhnya kepuasan yang sejati, yang sesungguhnya hanya bisa kita miliki di dalam diri Tuhan saja. Dan saudaraku, pada hari kematian, harta atau uang menjadi tidak ada gunanya. Karena yang tersisa hanyalah diri kita yang akan bertemu dengan Allah yang akan meminta pertanggungjawaban terhadap hidup yang kita sudah jalani selama kita ada di dalam dunia ini. Sebagai penutup, mari kita ingat apa yang ditulis di dalam Matius 6 ayat 20 dan 21. Tetapi kumpulkanlah bagimu harta di sorga. Di sorga, ngengat dan karat tidak merusaknya, dan pencuri tidak membongkar serta mencurinya. Karena di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Amin.